Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, berbagai tragedi terjadi di negara kaum muslimin. Perang saudara, mengangkat senjata, dan membunuh sesama menghiasi berita-berita di negara umat Islam berdiam. Konflik yang berkepanjangan seolah membuat tragedi menjadi pemandangan yang kerap ditemui. Terakhir dapat kita lihat dan dengar di seluruh media sosial mengabarkan tentang peristiwa penembakan terhadap 6 orang laskar pembela Habib Rizik Syihab. Lantas, dibenarkankah tindakan membunuh seperti ini? Lalu apa ancaman bagi mereka yang sengaja melakukannya? Dan apakah hadiah bagi muslim yang terbunuh padahal jelas mereka tidak bersalah? Mari simak video ini. Syariat Islam yang mulia telah datang salah satunya untuk menjaga nyawa manusia. Nyawa seorang muslim memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia yang zalim telah banyak menyalahi syariat ini. Nyawa manusia sekarang seakan sangat murah sekali. Di sisi lain muncul orang-orang yang mengatasnamakan Islam, membunuh orang-orang yang beragama Islam, baik dengan pengeboman maupun tindakan brutal lainnya. Padahal dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan tersebut dalam firman-Nya. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Ayat ini adalah salah satu contoh kecaman Islam atas setiap pembunuhan yang dilakukan dengan semena-mena. Membunuh satu orang manusia dimaknakan sama dengan membunuh semua manusia. Membunuh satu orang secara tidak langsung akan menyakiti keluarga, keturunan, dan orang-orang di sekelilingnya. Islam melarang keras untuk menzolimi orang yang tidak bersalah, apalagi hingga merenggut nyawanya. Pembunuhan bukanlah perkara yang bisa dianggap biasa. Syariat menggolongkan pembunuhan sebagai dosa besar kedua setelah syirik. Maka tak heran jika pengorbanan tertinggi dalam agama ini adalah pengorbanan jiwa. Namun harus hati-hati dalam memaknai pengorbanan jiwa. Jangan sampai mengorbankan jiwa sendiri dengan tujuan merenggut jiwa lain tanpa hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar." Quran Surah Al-Isra ayat 33. Lalu apakah ancaman bagi mereka yang sengaja melakukan pembunuhan? Membunuh seorang muslim yang terlindungi darahnya termasuk dosa besar yang sangat Allah murkai. Karena itu, Allah memberikan ancaman sangat keras bagi orang yang membunuh dengan sengaja di dalam firman-Nya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, mengutukinya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 93. Lihatlah ancaman dan balasan Allah untuk para pembunuh. Tidak takutkah mereka dengan jahanam? Jahanam adalah tempat yang sungguh sangat tak karuan. Ia adalah neraka terburuk dengan siksaan paling berat. Masuk ke tempat ini sungguh celaka yang luar biasa dan jadi bukti kalau seseorang memiliki dosa teramat besar. Fatimah, putri Nabi SAW pernah bertanya tentang neraka kepada ayahandanya. Lalu Nabi SAW menjelaskan, "Wahai Fatimah, sesungguhnya pintu neraka yang paling ringan itu setara dengan 70.000 gunung dari api. Dan pada setiap gunung tersebut terdapat 70.000 lembah api. Lalu pada tiap-tiap lembah itu terdapat 70 juta sumber api yang masing-masing berisi 1.000.000 kota. Kemudian pada setiap kota tersebut terdapat 70 juta istana api. Lalu pada tiap-tiap rumah itu terdapat 70 juta ruangan api yang berisi 70 juta peti api. Dan pada setiap api itu terdapat 70 juta jenis siksaan yang berbeda satu sama lain." Penjelasan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini baru tentang gambaran neraka yang teringan. Lalu bagaimanakah dengan jahanam? Na'udzubillah. Menghilangkan nyawa muslim tanpa sebab yang benar juga akan ditagih pertama di hari pembalasan. Saat kiamat nanti, amal pertama yang akan dihisab dalam urusan hubungan hamba dengan Allah adalah salat. Sementara amal yang akan dihisab pertama kali dalam urusan antar manusia adalah bab hutang nyawa. Rasulullah SAW bersabda, yang dihisab pertama kali dari seorang hamba adalah masalah salat. Dan yang pertama kali dihisab atas dosa sesama manusia
adalah dosa menumpahkan darah muslim. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membunuh dan korban yang dibunuh akan didatangkan pada hari kiamat dengan menenteng kepala temannya si pembunuh. Dan dia, korban, membawa orang yang membunuh, sementara urat lehernya bercucuran darah. Dia mengatakan, "Ya Allah," tanya orang ini, "mengapa dia membunuh saya?" Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah ancaman untuk seorang pembunuh. Azab Allah sungguhlah berat. Percaya atau tidak percaya, mereka tetap akan menerima ganjarannya. Lalu apakah hadiah bagi muslim yang terbunuh padahal jelas mereka tidak bersalah? Semua umat muslim pasti menginginkan wafat dalam keadaan syahid. Sebab mereka yang mati syahid akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela keluarganya, nyawanya, atau agamanya, maka ia mati syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Subhanallah, 6 orang pembela ulama besar Habib Rizik Syihab ini telah wafat karena membela agama dan keluarganya sesama muslim. Tenanglah dalam kedamaian. Dan sungguh kalian telah melakukan hal yang benar, bukan seperti fitnah yang banyak beredar. Seorang masyarakat bahkan menuturkan melihat wajah syuhada Laskar FPI tersebut tersenyum dan tercium bau harum dari tubuh mereka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa mereka dan menerima seluruh amalan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat muslim, demikianlah penjelasan tentang larangan membunuh umat muslim dan ancaman Allah untuk para pelakunya. Untuk itu, bertaubatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepadanya selagi masih diberikan kesempatan hidup. Jangan biarkan tubuhmu dilalap oleh neraka jahanam seburuk-buruknya tempat kembali. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.